pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah online minggu hari ini. Saya berdoa dan saya percaya hadirat Tuhan menjangkau dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan hari ini, mari kita mempersiapkan hidup kita untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama. Terima kasih Bapa yang baik buat anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Karena itu Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan menolong setiap kami, lewat nyanyian pujian yang sebentar kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami tahu menyenangkan hati Tuhan. Urapi kuduskan kami semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus berkat tercurah atas setiap kami. Kami mulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang percaya kita punya Tuhan yang baik. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan hari ini. Dan katakan sama-sama, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi yang percaya Tuhan kita baik, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi yang di rumah. Puji Tuhan, hari ini sekali lagi kita menyanyikan dari awal. Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi katakan, ku mau
sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Mari sembah Kau Bapa yang baik, kami sembah. Kau Bapa yang baik, kami memuliakan Engkau. Kau Bapa yang baik, layak terima pujian dan sembah kami. Mari yang di rumah lebih lagi sembah Tuhan, perdengarkan suara penyembahanmu buat Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang besar dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami tidak berhenti bersyukur buat setiap kebaikan-Mu yang sudah kami alami dalam hidup kami. Kami tidak pernah berhenti bersyukur buat penyertaan-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami tidak berhenti bersyukur Tuhan, karena kami tahu Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mulut kami akan terus memuji Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang ajaib. Kasih-Mu ajaib dalam hidup kami, kebaikan-Mu ajaib dalam hidup kami, kuasa-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu,
yang di rumah, katakan sama-sama, kami memuji kebesaran. Angkat tangan, muliakan Dia. Ajaib Tuhan. Amin, amin, amin. Ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari lagi katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Yang percaya Tuhan ajaib, katakan dengan segenap hati, ajaib Tuhan. Amin, 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 amin. Ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lagi sekali lagi, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin, 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 amin. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lagi sekali lagi, nyatakan dengan iman, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yang percaya katakan amin. Engkau ajaib di tengah-tengah kami, dan kami percaya keajaiban kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Dan lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar kami dengar, kami tahu keajaiban-Mu Engkau nyatakan, kebaikan-Mu Engkau nyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom. Mari hari ini kita mau belajar Alkitab kembali dalam Markus pasal 4. Kita baca di ayat 35 sampai dengan ayat 40. Ini kisah yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Tapi mari kita mau belajar kembali. Firman Tuhan berkata begini, sekali lagi Markus 4 ayat 35 sampai 40. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, perhatikan ini, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain menyertai Dia. 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air.
Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya. Perhatikan ini. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Sekali lagi saya ulangi. Mereka membangunkan Yesus dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 40 terakhir. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yang percaya firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Nah, kalau saudara baca kisah ini, saya tahu ini kisah sudah sangat lazim, di mana Yesus membawa murid-muridnya bertolak ke seberang, lalu yang terjadi di tengah jalan, angin taufan datang sehingga kapal mereka itu hampir tenggelam, saking dahsyatnya angin itu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah begini ya, mengapa sih Tuhan izinkan? Mengapa Yesus ada bersama dengan murid-murid, tapi angin taufan tetap ada? Ya, mestinya kalau Yesus bersama dengan murid-murid, apalagi tadi saudara baca, Yesus yang ngajak, ya bukan murid-murid yang ngajak, tapi Yesus yang ngajak. Berarti mereka sedang berjalan menurut kehendak Tuhan, mereka mengikuti Tuhan, mereka mengikuti ajakan Tuhan, tapi di tengah jalan mereka hadapi sebuah masalah antara hidup dan mati. Ya, mereka hadapi angin taufan. Nah, pertanyaannya sekali lagi, mengapa mereka ada bersama dengan Yesus, mereka jalan bersama Yesus, mereka ikutin kehendak Tuhan, tapi mereka tetap ada dalam masalah. Nah, ini yang pertama yang saya mau jelaskan kepada saudara. Yaitu begini, saudara tahu. Ketika Tuhan mengizinkan mereka ada dalam badai, saudara perlu tahu satu hal, bahwa Yesus sedang mengajar mereka. Jadi bukan menghajar, tapi mengajari mereka. Saya mau beritahu kepada saudara, setiap masalah dalam hidup kita, bukanlah sesuatu yang diizinkan Tuhan untuk menghancurkan kita. Tetapi Tuhan izinkan sebenarnya untuk mengajari kita. Kenapa Tuhan pakai badai untuk ngajari kita? Karena saya mau beritahu, kadang-kadang kita ini dipakai kata-kata yang baik, kadang-kadang gak biar berubah loh. Yang setuju bilang amin. Kadang-kadang diomongin baik sama Tuhan, gak berubah. Makanya kalau sudah perhatikan banyak orang kemudian berubah setelah mengalami masalah. Tujuannya apa masalah itu? Sebenarnya untuk mengajari kita. Supaya kita jadi lebih baik, supaya kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Jadi sekali lagi saudara garis bawah ini, Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah untuk menghancurkanmu. Tapi Tuhan mengizinkan masalah untuk mengajari Anda tentang hal-hal yang penting dalam hidup kita. Sehingga kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, kalau saudara baca di dalam ayat yang ketiga, ayat yang 40 tadi, Tuhan berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya. Apa yang perlu dipelajari? Saya percaya begini, berjalan dengan Tuhan, lewati badai, sebenarnya Tuhan sedang mengajari kita untuk kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Saya mau beritahu, percaya kepada Tuhan tidak pernah bisa betul-betul menjadi iman kita ketika kita hanya berjalan dalam teori. Seringkali saya kasih perumpamaan begini, saudara ya. Seperti halnya orang belajar berenang. Orang belajar berenang tidak akan pernah bisa dia belajar berenang sebelum dia cemplung ke air, cemplung ke kolam. Dia boleh tahu teorinya tentang cara berenang, tapi tidak pernah menjamin ketika dia tahu teori cara berenang yang baik, cara berenang yang luar biasa, tidak pernah menjamin dia bisa berenang. Sama dengan iman. Saya beritahu pada saudara, dengarkan ini. Anda boleh ngerti definisi iman, Anda boleh tahu tentang iman, Anda boleh ngerti banyak tentang iman, tapi iman betul-betul akan menjadi kehidupan dalam hidup kita, justru ketika kita belajar masuk dalam praktek kehidupan. Justru Anda akan mengerti apa yang namanya percaya, justru ketika Anda lewat badai. Anda akan mengerti yang namanya iman justru ketika Anda masuk dalam badai.
Anda akan betul-betul tahu apa itu percaya ketika Anda ngalami. Makanya Tuhan berkata begini, kalau saudara pernah baca Alkitab, di dalam kisah kematian Lazarus. Mari buka sama-sama dulu dengan saya. Kalau saudara tahu Lazarus, kisah Lazarus dalam Yohanes 11, ya, Injil Yohanes 11 ayat yang ke-14. Nah, kalau saudara baca ayat sebelumnya, Maria memberi pesan kepada Yesus bahwa Lazarus itu yang dikasihi oleh Tuhan sedang sakit. Coba lihat dulu ayat yang ketiga dalam Yohanes 11 ayat 3 dulu. Dan Lazarus, ya, Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu, Marta dan Maria, mengirim kabar kepada Yesus tentang, kembali kabar kepada Yesus. Apa isi kabarnya? Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Jadi Maria, Marta kirim kabar bahwa Lazarus yang dikasihi Tuhan sakit. Tapi kalau saudara tahu, Yesus sengaja tidak datang pada waktu Lazarus sakit. Lihat ayat 14, lihat ayat 14. Ketika Lazarus mati, yang tadinya sakit kemudian jadi mati, lihat ayat 14. Karena itu Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi ayat 15 berkata, tetapi syukurlah aku tidak hadir waktu itu. Sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Sekali lagi, supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi belajar percaya tidak bisa ditunjukkan dengan teori. Seperti halnya belajar berenang tadi. Harus ngalami, harus lihat, harus ngalami. Lazarus diizinkan Tuhan, tadinya sakit lalu kemudian mati. Lalu Tuhan memberitahu bahwa sebenarnya tujuannya supaya belajar percaya. Saya mau beritahu, Maria, Marta dan semua murid-murid Yesus tahu betul, mereka percaya Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi Tuhan pengen naikkan level mereka dengan mereka percaya Yesus bisa membangkitkan orang mati. Nah, karena itu ketika Tuhan mengizinkan Lazarus mati, Tuhan berkata supaya belajar percaya. Nah, dengarkan baik ya. Ketika angin taufan dalam Injil Markus pasal 4 tadi diizinkan Tuhan, sebenarnya tujuannya untuk murid-murid belajar percaya. Kalau saudara tahu ketika murid-murid pernah tidak ada makanan, tidak ada roti, mereka lihat mujizat dan akhirnya mereka percaya bahwa Tuhan menyediakan. Meskipun mereka tidak punya makanan, Tuhan menyediakan. Tapi Tuhan bawa mereka kepada level yang berbeda. Bahwa Tuhan bukan hanya menyediakan soal makan minum mereka ketika mereka kelaparan. Tapi Tuhan juga sanggup menenangkan badai. Tuhan juga sanggup menenangkan badai dalam kehidupan mereka. Dan itulah sebabnya dalam ayat 40 tadi Tuhan berkata, mengapa kamu tidak percaya? Kenapa? Karena Tuhan sedang mendidik mereka untuk mereka belajar percaya. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Nah, saya nggak tahu apa yang sedang kau alami hari-hari ini, tapi saya mau tunjukkan kepada saudara. Jangan marah, jangan mengeluh, tapi mari belajar percaya. Saya bisa kata amin. Belajar percaya. Percaya apa? Pertama, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya bisa kata amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara Tuhan sanggup lakukan dalam hidup kita. Tuhan sanggup membuat orang sakit jadi sembuh. Tuhan sanggup bisa membuat orang mati juga bangkit. Tuhan bisa menenangkan badai. Saya nggak tahu, mungkin badai ini sedang terjadi dalam rumah tanggamu. Mungkin badai ini sedang terjadi dalam pekerjaanmu. Mungkin badai ini sedang terjadi dalam ekonomimu. Tapi saya mau beritahu, percaya bahwa Tuhan sanggup buat mujizat di dalam badai apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Karena itu di dalam badai Tuhan sedang mengajar kita, mendidik kita supaya kita belajar percaya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua dari kisah ini, kembali dalam Injil Markus, pasal 4 tadi. Yang kedua, ketika mereka dalam badai, ya, lalu mereka sudah usaha untuk bagaimana menyelamatkan diri ketika dalam badai. Tapi akhirnya badai mereka tidak bisa atasi, lalu mereka membangunkan Yesus, ya. Dan yang paling unik cara mereka membangunkan Yesus ini unik sekali. Karena Alkitab berkata mereka membangunkan Yesus dengan sebuah kalimat.
dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, pertanyaan saya bagian yang kedua adalah begini, apa benar Tuhan tidak peduli? Ya, banyak orang berpikir bahwa Tuhan tidak peduli dengan hidupnya ketika dia hadapi masalah. Banyak orang berkata, "Pak, kalau memang Tuhan peduli, kenapa dia tidak tolong saya? Pak, kalau Tuhan memang tidak peduli, kalau memang Tuhan peduli, kenapa dia nggak selamatkan saya dari kehancuran ini? Kalau memang Tuhan peduli, Pak, kenapa rumah tangga saya kacau? Kalau memang Tuhan peduli, kenapa pekerjaan saya, bisnis saya hari ini mandek, Pak, nggak jalan? Pak, kalau memang Tuhan peduli, kenapa hari ini saya dalam persoalan besar? Kalau memang Tuhan peduli, kenapa ini harus terjadi dalam hidup saya?" Nah, jawaban saya sederhana sekali, dan dengarkan baik-baik. Tuhan sangat peduli dengan hidup kita. Tapi Pak, kalau dia memang peduli, kenapa dia tidur pada saat badai? Kenapa dia nggak langsung bangun menenangkan badai? Kenapa kita setengah mati berusaha menyelamatkan diri dari badai? Kok kenapa Yesus malah tidur? Kalau memang dia peduli, mestinya dia bangun dari awal menenangkan badai. Kenapa dia diam saja? Bahkan dia tidur di tengah badai. Dia lihat kita setengah mati, tapi dia cuma tidur. Nah, sama dengan kehidupan saya, Pak. Kalau memang Tuhan peduli, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Kenapa Tuhan tidak buat mujizat? Kenapa Tuhan tidak ubahkan keadaan saya? Nah, saya mau tunjukkan bagian yang kedua begini. Sekali lagi saya mau berkata, Tuhan peduli dengan hidupmu. Lalu kenapa Tuhan tidak segera menolong? Jawabannya sederhana. Karena murid-muridnya tidak minta tolong dari awal. Kalau saudara baca Alkitab, mereka itu dari awal, mereka berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri. Perlu diketahui bahwa sebagian besar murid-murid, ya, mereka adalah nelayan. Bukan orang baru dalam dunia danau, dunia badai, tentang kelautan, tentang danau, hadapi badai. Mereka bukan orang baru, mereka udah biasa. Dan mereka udah tahu bagaimana cara menyelamatkan diri. Makanya ketika badai datang, mereka tidak bangunkan Yesus. Mereka berusaha fight, struggle dengan kehidupan mereka. Tapi setelah di titik penghabisan usaha mereka, mereka baru sadar, mereka bangunin Yesus dengan kalimat, "Kau tidak peduli." Ya. Apa benar Tuhan tidak peduli? Tuhan peduli. Yang masalahnya adalah kita tidak melibatkan Yesus dari awal. Kita biasanya melibatkan Yesus waktu sudah gak ada lagi kekuatan. Kita tidak melibatkan Yesus dari awal. Kita tidak melibatkan Yesus ketika semuanya dari awal terjadi badai. Tidak, di tengah badai di mana kita sudah gak sanggup baru kita melibatkan Yesus. Ya. Saya banyak konseling orang, saudara tahu ya. Ketika mereka cerita masalah mereka, masalah rumah tangga, mereka cerita tentang masalah rumah tangga mereka. Saya heran begini, ada banyak orang nikahnya dulu gak melibatin Yesus. Nanti kalau udah ada masalah, baru libatin Yesus. Saya tahu Yesus peduli. Ya, makanya meskipun Anda libatkan dia terakhir, dia tetap akan tolong Anda. Seperti halnya murid-muridnya. Meskipun mereka membangunkan Yesus di saat mereka tidak berdaya, baru bangunin Yesus, Yesus tetap menolong mereka. Tapi yang saya mau beritahu adalah begini, kita ini punya kebiasaan begini ya. Kalau kita masih sanggup ngatasi, kayaknya kita gak butuh Yesus. Kalau keadaan baik-baik aja, kayaknya kita gak butuh Yesus. Kalau keadaan masih dalam kendali kita, kayaknya kita gak terlalu butuh Yesus. Kalau semuanya baik-baik aja, kayaknya kita gak terlalu butuh Yesus. Ketika bisnismu berjalan baik, kayaknya kita gak terlalu butuh Yesus. Buktinya apa? Hari Minggu, dulu waktu bisnismu lancar, engkau gak pernah ingat gereja. Bisa bilang amin yang di rumah. Yang gak pernah ingat gereja bilang amin. Ya, buktinya apa? Engkau tak terlalu libatin Yesus dan engkau tidak terlalu peduli dengan Tuhan. Ketika bisnismu lancar, engkau gak terlalu melibatkan Tuhan. Ketika rumah tanggamu baik-baik aja, lihat ketika suami istri baik-baik aja, anak-anak baik, engkau gak terlalu peduli dengan Tuhan. Engkau tidak libatkan Tuhan. Nanti pada waktu mau cerai, mau goncang rumah tanggamu, baru datang sama Tuhan. Lalu engkau berkata, Tuhan gak peduli. Saya beritahu, Tuhan dari awal, bahkan sebelum engkau mau menikah sekalipun, Tuhan dari awal pengen terlibat. Tapi engkau tidak pernah melibatkan dia waktu dari awal engkau memutuskan untuk menikah.
Engkau tidak pernah melibatkan dia. Nanti kalau ada masalah, baru engkau libatkan dia. Dulu waktu engkau memulai bisnis, engkau tidak libatkan dia. Nanti kalau sudah ada masalah, baru engkau libatkan dia. Nanti kalau sudah nggak sanggup, baru libatkan dia. Lalu Pak, apa Tuhan tidak menolong kalau kita sudah terakhir minta tolong dia? Saya mau beritahu, oleh anugerahnya yang besar, Tuhan selalu mau menolong kita. Meskipun kita kadang-kadang dengan Tuhan cuma sebagai tambal butuh tok. Kalau butuh baru datang. Tapi Tuhan tetap mau tolong kita. Nah, murid-murid berkata, engkau gak peduli. Kalau kami binasa, Tuhan peduli. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, mungkin Tuhan akan ngomong begini. Kenapa tidak dari awal banguni aku? Kenapa tidak dari awal setelah pertama kali terjadi badai, kau libatkan aku? Kenapa setelah parah, baru kau libatkan aku? Tapi sekali lagi, Tuhan kita Tuhan yang baik. Katakan amin. Sekali lagi, Tuhan kita Tuhan yang baik. Meskipun orang datang pada saat-saat di mana dia sudah tidak berdaya, disitulah tangan Tuhan bekerja menolong kita. Saya bisa dengar kata amin. Meskipun pada waktu kita senang, kita gak pernah ingat Tuhan. Meskipun pada saat bisnismu lancar, engkau gak pernah ingat Tuhan. Pada waktu rumah tanggamu baik-baik, engkau gak pernah ingat Tuhan. Pada waktu semuanya lancar jaya, makmur jaya, sukses jaya, engkau tidak pernah libatkan Tuhan, engkau tidak pernah ingatkan Tuhan. Tapi hari ini saya mau beritahu, apapun keadaanmu hari ini datang sama Tuhan, Tuhan peduli dengan hidupmu. Dia mau tolong engkau. Saya bisa dengar kata amin. Dia mau tolong engkau. Karena dia peduli, dia sayang kepada Anda dan saya. Makanya ketika murid berkata, kau tidak peduli. Tuhan sangat peduli. Tapi masalahnya, kita kadang-kadang hanya mau ditolong Tuhan pada saat kita sudah tidak berdaya. Hari ini mungkin engkau berkata, Pak, saya masih punya kekuatan, saya masih punya tabungan banyak, Pak. Nah, waktu engkau masih punya tabungan banyak, carilah Tuhan. Katakan amin. Waktu engkau masih sehat, carilah Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan peduli dalam hidup kita. Saya bisa dengar kata amin. Makanya Tuhan berkata begini, kau tidak bangunin aku. Kenapa kau tidak dari awal? Kau tidak berdoa. Kau tidak berdoa. Bahkan saya mau beritahu Pak Saudara, berapa banyak orang ketika semuanya lancar, memutuskan sesuatu gak pernah berdoa. Bahkan pada waktu kita masih butuh sesuatu dan kita anggap kita masih bisa handle, kita gak pernah berdoa. Nanti waktu pepet baru berdoa. Makanya ketika murid-murid Tuhan bangunkan, Tuhan bangun dan berkata, tenang, diamlah. Sebenarnya Tuhan pengen dari awal dia dibangunkan. Pada waktu engkau hari ini sedang terpuruk, engkau tinggal ngomong, Tuhan tolong aku. Dia akan datang menolongmu. Bisa bilang amin. Ada lagu lama yang berkata, Yesus hanya sejauh doa. Masalahnya meskipun Yesus hanya sejauh doa, tidak banyak orang mau berdoa. Tapi saya tahu di hari-hari terakhir ini, ada begitu banyak orang yang datang berdoa. Kenapa? Karena sebagian besar orang datang berdoa, karena di akhir batas kekuatannya gak sanggup lagi datang cari Tuhan. Dan kita bersyukur sekali lagi dia Tuhan yang baik. Jangan salah paham, ketika saya bicara ini bukan berarti Tuhan tidak mau tolong engkau. Tuhan sangat mau tolong engkau. Tuhan sangat peduli atas hidupmu. Kalau dia peduli, saya percaya meskipun engkau datang hanya pada saat butuh, engkau datang hanya pada saat batas akhir kekuatanmu, dia Tuhan yang tetap mau menolong kita. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Yang berikutnya, ya, saya mau ajak kembali saudara baca, ya. Lihat kembali dalam Markus 4 tadi. Markus 4. Nah sekarang ketika Tuhan sudah bangun, bagaimana cara Tuhan menyelesaikan masalah angin badai? Sebenarnya Tuhan pengen ngajari kita supaya kita meniru dia. Bagaimana caranya? Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-39, lihat cara Tuhan menyelesaikan masalah badai. Ayat 39 berkata, ia pun bangun menghardi angin itu dan berkata kepada danau. Perhatikan nih, dia berkata kepada danau. Apa kata Tuhan kepada danau?
diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, kalau saudara lihat cara Tuhan menyelesaikan masalah badai ini, dia selesaikan cuma dengan omongan. Diam, tenanglah. Angin itu langsung diam, tenang. Nah, kenapa Tuhan mendemonstrasikan ini? Sebenarnya Tuhan pengen ngajari kita. Seperti tadi yang saya kasih tahu, bahwa Tuhan mengizinkan untuk ngajari kita. Kita lihat bagaimana cara Tuhan menyelesaikan masalah itu. Alkitab berkata Tuhan menyelesaikan masalahnya dengan bicara kepada badai. Dengan bicara kepada persoalan. Dia berkata, diam, tenanglah. Dan Tuhan pengen ketika kita lihat bagaimana ada cara dia menyelesaikan badai itu, dia juga pengen kita lakukan yang sama. Dengan berkata kepada badai, diam, tenanglah. Berkata kepada badai. Karena saya mau beritahu kepada saudara ya. Iman itu sebenarnya ada di mulutmu. Jadi ketika Tuhan ajari kita tentang belajar, tentang percaya, Tuhan tunjukkan kepada kita bahwa cara menyelesaikan masalah kita, upgrade iman kita, yaitu dengan perkataan. Makanya kalau saudara baca, tidak mengherankan di dalam Injil Lukas 17, ayat yang kelima, lihat baik-baik ini. Ini ayat terakhir akan kita baca. Lukas 17 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata gini, lalu katanya rasul-rasul itu kepada Tuhan. Apa kata mereka? Tambahkanlah iman kami. Jadi rasul-rasul minta supaya Tuhan tambahkan iman. Tapi bagaimana cara Tuhan menjawab ketika rasul-rasul minta ditambahkan iman? Apakah Yesus panggil satu persatu lalu diurapi, lalu didoakan, lalu kemudian tiba-tiba mereka punya iman yang luar biasa? Ternyata tidak, Yesus tidak lakukan itu. Yesus tidak lakukan ibadah pengurapan. Yesus tidak lakukan ibadah tumpang tangan. Ya, Yesus nggak ajak mereka bahasa roh bareng-bareng supaya iman mereka bertumbuh. Jangan salah paham, saya tidak anti dengan ibadah pengurapan. Saya nggak anti. Saya nggak anti dengan bahasa roh. Saya nggak anti dengan mendoakan orang, tumpang tangan. Saya nggak anti. Tapi yang saya menarik adalah begini. Yang menarik perhatian saya, apa jawaban Yesus? Yesus berkata begini, jawab Tuhan. Kalau sekiranya kau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Pertanyaan saya, kapan pohon akan taat kepadamu, terbantun, tertanam dalam laut? Alkitab berkata, iman sebesar biji sesawi ditambah dengan berkata kepada pohon ara. Jadi iman plus perkataan, Alkitab berkata, itu yang membuat pohon ara terbantun ke laut. Jadi bukan masalah berapa besar imanmu, tapi imanmu disertai dengan perkataan iman. Cara Tuhan menyelesaikan badai, dia berkata, diam, tenanglah. Tuhan pengen Anda juga menyelesaikan masalahmu dengan iman dan perkataanmu. Saya bisa dengar kata amin. Yang sakit hari ini berkata, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya, aku sembuh. Itu iman dan perkataan. Katakan amin. Yang lagi kekurangan hari ini bilang, dalam nama Yesus, aku percaya. Semua pintu-pintu berkat yang tertutup, terbuka. Dari utara, timur, selatan, barat, terbuka pintu-pintu berkat mengalir dalam hidupku. Menyediakan apa yang aku butuhkan. Saya bisa dengar kata amin. Ya. Yang buka toko bilang begini, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan akan kirim pelanggan-pelanggan baru, pembeli-pembeli baru. Dari seluruh mata angin Tuhan akan kirim. Memberkati hidupku, menyediakan apa yang aku butuhkan. Bisa bilang amin. Jadi Anda ngomong kepada masalahmu. Cuma masalahnya kita ini seringkali bukan ngomong kepada masalah. Kita ngomong kepada diri kita sendiri sambil berkata, aduh sepi, aduh sepi, 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 sepi. Bahkan kalau kita ada gitar di dekat mungkin nyanyi. Sunyi sepi sendiri, sepi. Tuhan ngajari Anda kalau Anda percaya, Anda lewati badai, gunakan perkataanmu. Terlalu sering kita menggunakan perkataan kita hanya untuk menjelaskan masalah kita, tapi tidak menyelesaikan masalah kita.
Anda cuma pakai perkataanmu hanya untuk menjelaskan situasimu. Gini loh Pak, saya lagi punya masalah begini. Begini loh Pak, saya punya persoalan begini. Anda cuma pakai perkataanmu untuk menjelaskan masalahmu yang sudah jelas Anda jelaskan. Ya. Tapi hari ini pakai perkataanmu untuk menyelesaikan masalahmu. Saya bisa berkata amin. Bilang, rumah tangga aku dipulihkan Tuhan. Aku berdoa, aku percaya. Kalau Tuhan berkata kepada angin dan badai reda karena sebuah perkataan, aku percaya Tuhan juga kasih aku iman dan berkata. Dan apa yang aku katakan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya Tuhan berkata kepada murid-muridnya, tambahkan iman. Tuhan tidak berkata, sudah sini gini caranya. Enggak, Tuhan cuma bilang begini. Kalau kau punya iman kecil gak masalah. Yang paling penting imanmu disertai dengan perkataanmu. Saya mau tanya kepada Anda hari ini. Apa yang paling sering Anda perkatakan hari-hari terakhir ini? Apa yang paling sering Anda katakan? Apakah Anda berkata tentang masalah? Apakah Anda berkata tentang persoalan? Apakah Anda tentang menjelaskan tentang masalahmu? Atau Anda seperti Tuhan Yesus berkata kepada badai, diam, tenanglah. Hari ini engkau berkata kepada badai hidupmu, diam, tenanglah. Aku punya Yesus. Yesus pasti tolong aku. Yesus pasti buat mujizat. Yesus pasti melakukan perkara besar di dalam hidupku. Saya bisa berkata amin. Karena itu hari ini, dengarkan baik. Tuhan sedang ngajari kita untuk belajar percaya. Dan yang kedua, berdoalah. Ya. Seringkali bukan Tuhan tidak mau tolong kita. Kita tidak minta dia terlibat. Dan yang ketiga, dengarkan yang terakhir ini. Gunakan perkataanmu seperti Yesus kasih contoh. Dia gunakan perkataannya untuk menenangkan badai. Iman dan perkataan sesuatu yang luar biasa. Yang sanggup membuat badai apapun dalam hidupmu menjadi tenang kembali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu yang singkat dan sederhana ini memberkati kami. Apapun keadaan kami di dalam nama Tuhan Yesus, mari angkat tangan kananmu ke atas. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Tuhan menolong engkau dalam apapun yang kau hadapi. Dan Tuhan yang akan buka jalan lewat apapun yang sedang engkau hadapi. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar apapun yang sedang kami hadapi, kami tahu Tuhan sedang ngajari kami iman. Kami tahu Tuhan ngajari supaya kami berdoa melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Dan yang kami tahu dan kami percaya, kami gunakan iman kami gunakan perkataan kami untuk menenangkan badai dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, siapapun yang mendengarkan siaran khotbah ini, Tuhan memberkati mereka. Dan mari buka tanganmu sama-sama. Kalau engkau percaya, aminkan setiap perkataan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya terima warisan anak sulung berkat double porsi dalam tahun penyertaan Tuhan yang sempurna. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.